Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serli Mainda Ayuntias, NIM 225336627 kelas TI 3C. Saya di sini akan mempresentasikan tentang lapisan fisik. Tujuan lapisan fisik. Koneksi fisik ke jaringan lokal harus didirikan sebelum komunikasi jaringan dapat berlangsung. Koneksi ini bisa menggunakan kabel atau nirkabel. Lapisan fisik atau OSI mengangkut bit-bit data melalui media jaringan dengan mengkodekan frame dari lapisan data link menjadi sinyal yang ditransmisikan melalui media lokal, dan bit-bit tersebut diterima oleh perangkat akhir atau perantara. Karakteristik lapisan fisik. Lapisan fisik melibatkan sirkuit elektronik, media, dan konektor yang dikembangkan oleh insinyur. Standar lapisan fisik membahas komponen fisik, pengkodean, dan pensinyalan. Bandwidth mengukur kapasitas media untuk membawa data, sementara throughput adalah ukuran transfer bit melalui media dalam periode waktu tertentu. Lapisan fisik menghasilkan representasi dan pengelompokan bit dengan metode yang berbeda untuk berbagai media seperti kabel tembaga, pola pulsa listrik, kabel serat optik atau pola cahaya, dan nirkabel atau pola transmisi gelombang mikro. Yang ketiga, kabel tembaga. Media tembaga digunakan dalam jaringan karena harganya terjangkau, pemasangannya mudah, dan memiliki resistasi rendah terhadap arus listrik. Namun, media tembaga memiliki batasan dalam hal jarak dan rentan terhadap gangguan sinyal. Ada 3 jenis kabel tembaga. Yang pertama, UTP dan jaket luar dan pasangan terpilin untuk melindungi sinyal. Yang kedua, STP dengan perlindungan foil. Dan kabel koaksial yang memiliki 2 konduktor yang berbagai sumbu yang sama dan digunakan untuk antena nirkabel. Kabel UTP. Kabel UTP terdiri dari 4 pasang kabel tembaga yang dipilin menjadi satu dengan selubung plastik fleksibel. Untuk melawan efek EMI dan RFI, kabel UTP tidak menggunakan pelindung, tetapi membatas crosstalk dengan teknik seperti pembatasan dan variasi jumlah lilitan per pasangan kabel. Pengkabelan UTP mengikuti standar TIA atau EIA yang ditetapkan oleh IEEE dengan konektor RJ45. Biasanya digunakan di ujungnya. Jenis kabel utama seperti Ether Straight Through dan Ether Crosser diperoleh dengan koneksi pengkabelan tertentu. Dan Cisco memiliki kabel UTP khusus yang disebut rollover untuk menghubungkan workstation ke port console router. Kabel serat optik. Kabel serat optik memiliki keunggulan dalam transmisi data jarak jauh dan bandwidth tinggi dengan dibandingkan dengan media jaringan lainnya. Mereka memiliki keredaman yang lebih rendah dan kebal terhadap EMI dan RFI. Serat optik terbuat dari untaian kaca yang sangat tipis dan bit dikodekan sebagai impuls cahaya. Serat optik digunakan dalam berbagai industri, termasuk jaringan perusahaan, FTTH, jaringan jarak jauh, dan kabel bawah laut. Terdapat berbagai jenis konektor dan kabel patch serat optik untuk berbagai aplikasi, dan serat optik sering digunakan sebagai kabel backbone dalam lingkungan perusahaan untuk koneksi point-to-point dengan lalu lintas tinggi dan interkoneksi gedung di kampus multi gedung. Media nirkabel. Media nirkabel menggunakan sinyal elektronik untuk mengirim data biner melalui frekuensi radio atau gelombang mikro. Namun, nirkabel memiliki keterbatasan seperti cangkupan area, interferensi, keamanan, dan masalah pada media bersama. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.